mati rindu pada dirimu, duhai kekasihku, segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak salam makan kotak-kotak. Yang jawab salam bapak-bapak belum kompak. Nanti kalau jawabnya kompak, insya Allah kreditannya lunas. Amin. Gak punya kredit juga? Alhamdulillah. Ada orang punya kreditan, alhamdulillah. Makan jambu dicampur kotak-kotak. Ibu-ibu jawabnya juga belum kompak. Nanti kalau jawabnya kompak, insya Allah bapaknya tambah. Amin. Tambah ganteng. Ya Allah, alhamdulillah. Sebelum saya menyampaikan, tentunya kita akan bersenandung terlebih dahulu. Ya, senandung terlebih dahulu. Mabaruk alfa mabaruk alaika mabaruk mabaruk alfa mabaruk alaika mabaruk mabaruk alfa mabaruk ya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat kepada Ibu Haja Santi, Ibu Rahma, Ibu Fitri, dan juga Bapak Gaspol, Satgas Satpol ya. Ya Allah, Pak Rahman, dan insya Allah mudah-mudahan barangnya nambah panjang, amin. Barangnya nambah panjang. Insya Allah mudah-mudahan umurnya panjang ya, amin ya robbal alamin. Selamat buat Ibu Lurah ya. Allah mudah-mudahan berkah. Ya silakan. Potong tumpang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kepemimpinan Ibu Arsanti. Ibu Arsanti ya? Oh bisa ya. Ingatnya Dana apa? Anang ya. Iya Santi. Alhamdulillah.
Mundurin aja. Pelan-pelan kan takut lecet. Nah, iya. Ya, dikit banget. Iya. Pelan-pelan. Takut jatuh, mohon maaf, takut jatuh. Ya. Dikitan dulu. Iya. Nah, ini Bapak hari kemarin kota sampai datang juga demi apa? Bulur. Ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Nah, akhirnya kebagian juga. Bapak asisten mau nanyain WA-nya nggak? Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah. Potong kuenya, potong dah. Ada kuenya ya? Ya silakan. Selamat ya, Bu Itri, Bu Rahma dan juga Pak Rahman. Durasi sudah 15 menit. Ini baru pembuka pertama, ya kan? Pembuka pertama. Lanjut nggak kira-kira? Lanjut nggak? Saya lanjut juga segitu, nggak lanjut juga segitu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil kiramah Ra'isul Qaryah Ustazah Haja Asanti. Oh ya, Santi ya. Nah, kan baru buka apa potong tumpeng. Ya kan nambah namanya ya. Alhamdulillah. Dan juga Bapak Asisten Wali Kota, Bapak yang tinggi ya. Ya namanya kagak ada. Baika. Hah? Baika. Ya kira-kira begitu. Dan juga kepada instansi pemerintah dan juga seluruh pengurus jajaran Ibu Lurah, dari tukang OB sampai tukang atasan ya, yang insya Allah mudah-mudahan selalu bersinergi dan insya Allah nyaman hidup dunia akhirat. Ya Robbal, ya Robbal. Dan insya mana Pak? Nah itu dong. Ya silakan. Dan insya Allah mudah-mudahan yang hadir anak cucunya menjadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan cepat pada kuliah, insya Allah cepat nikah, biar bisa pergi ke Mekah dan ke Madinah. Insya Allah bisa sa'i dari Safa ke Marwah, bisa mampir ke Musdalifah, bisa mampir ke Musdalifah, bisa mampir ke Musdalifah, bisa mampir ke Musdalifah. Nosor. Nah kalau pergi haji kan mampir ke Musdalifah, betul? Nah kan di situ ada syairnya. Daripada Arafah lalu ke Musdalifah. Nah ini bermalam di Mina melontar 3 jumrah. Syarat rukun haji sempurna sudah. Semoga lah ibadah haji mabrur. Ya kasetnya habis. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dari Musdalifah pulang-pulang bisa beli kontrakan rumah, mobilnya mewah. Mudah-mudahan anaknya nggak suka jual gabah. Mudah-mudahan anaknya dilamar Pak Lurah sama Bu Lurah. Insya Allah jadi ustazah, matinya husnul khotimah. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke harifaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang hadir pada malam hari ini bareng-bareng mendapatkan syafaatul uzma Nabi di yaumul akhirah. Amin ya robbal ya robbal. Berbicara tentang syukur, ini kan kalimatnya tasyakuran, betul? Para ulama menjelaskan syukur itu definisinya begini, dengerin ya, Pak, dengerin ya. Asyukuru huwa tasharrufun ni'mah limardhatillah. Yang
yang datang banyak yang jawab baru sepak. Padahal saya bacanya udah ngedengar. Tidak benar orang boleh sama. Asyukuru huwa tasarrufu ni'mah lima waqatillah. Dapat bagian, ya. Bagian. Allah, mudah-mudahan yang ada Allah berikan umur panjang. Amin. Asyukuru wa tasarrufu ni'mal limardatillah. Satu maju sini. Gak ada yang maju. Alhamdulillah. Maju. Nah Allah, ini kan namanya lagi tasyakuran kan kudu bahagia, ya kan? Assalamualaikum. What's your name? My name is Abdurrahman. Abdurrahman. Ini mohon maaf, ini ada 3 lembar. Tapi syaratnya harus ada pertanyaan terlebih dahulu, oke? Iya, pertanyaan dulu di luar acara. Pertanyaannya begini, di rumah Rahman itu ada hewan. Hewan yang nggak ke 1000 hewan apa? 1000. Namanya apa? Buluwe. Salah. Yang benar adalah ayam. Ya iya kan di warteg jadi 8.000. Ini 7.000. 100.000. Satu. Yang kedua. Rahman bisa berhitung nggak 1 sampai 100? Bisa. 9-nya ada berapa? 10. Salah. Yang benar adalah 20. 9, 19, 29, 39, 40, 59, 69, 70, 89, 90, 91, 92, 93. Alhamdulillah, masuk lagi. Alhamdulillah. Oke, makasih. Ini pokoknya 3 lembar, ya 3 lembar. Lagu 1 lagu kocak. Berarti ini pertanyaan nggak bisa, berarti cuma nggak bergoncang. Alhamdulillah. Ntar dulu kalau misalkan ini kalau dikasih duit bilangnya apa? Makasih. Terima kasih. Berkaya. Tambahin lagi atau udah gini. Tambahin lagi. Ntar dulu. Ya Pak Nadol, silakan. Ntar urusannya yang kedua bagi Mama Bulura, ya kan? Nah dia ntar bonus ntar. Alhamdulillah. Berbicara tentang syukur.
Syukur para ulama menjelaskan asyukru wa tasarrufun nikmah di mardatillah. Syukur itu adalah menggunakan nikmat untuk mencari ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kita kudu giran ngumpulin lah kudu ngumpulin Kalau ngumpulin orang fungsinya atau hikmahnya ada dua. Pertama, umurnya panjang. Ini mohon maaf, kalau yang nggak sampai sini belum tentu umurnya panjang, betul? Nah, yang kedua, pasti Allah kasih rezeki, betul? Nah, di rumah belum tentu dapat gesek, ya nggak? Nah, di sini kan langsung Allah kasih gesek, betul? Nah, iya, makanya kita mengundang tetangga kanan kiri, mendoakan kita para saudara-saudara kita agar umurnya panjang. Umurnya panjang, alhamdulillah. Duitnya banyak, kontrakannya banyak, alhamdulillah. Bapaknya kawin lagi. Alhamdulillah. Yang jawab kami cuma bapak-bapak doang, maknya cemberut. Alhamdulillah. Pertama, ngumpulin orang. Kalau orang ngumpulin ini seperti otomatis kan kudunya dia macam-macam, betul? Dan resiko orang ngumpulin. Yang kedua, ini mohon maaf, ada orang kaya, ini mohon maaf, ada yang sodako, ini mohon maaf, minjam sun pakai duitnya. Pakai, anjir dulu. Ya iya. Bikin panggung pakai duit nggak? Iya pakai kamera, itu minjam sun pakai duit nggak? Pakai, apalagi manggil ustaz. Tuh, makanya Rasulullah mengatakan begini, ma'akalta fa'abnaita wa ma labista fa'amdaita wa ma tasaddaqta fa'abqaita. Yang kita makan bakal habis, betul? Terus kemudian pakaian ini kita yang dipakai bakal rusak. Mobil kalau mohon maaf kalau nggak diservis rusak aja. Rusak. Motor kalau nggak diservis rusak nggak? Apalagi istri. Nah, servis terus. Bahkan Nabi mengatakan begini, ila nadarka ilaiha sarraka. Istri kalau dipandang sama lakinya kudunya jangan demak hitam umel. Dan mohon maaf kalau pakai baju cakep, kalau mau kondang. Begitu di rumah mohon maaf pakai dasarnya sobek. Mau kasem. Ini mohon maaf, berarti menggunakan nikmat. Beneran, kalau yang jomblo-jomblo begini memang begini nih. Tahu asli jomblo bener atau enggak nih masalahnya? Allah ya Karim. Tuh. Mudah-mudahan yang hadir selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nih pertama, kalau dipandang sama suaminya nyenengin, itu salah satu bagian syukur. Nah, kalau dilihat di rumah demek nih mohon maaf. Takut suaminya nggak betah di rumah. Kalau suami sudah nggak betah di rumah, akhirnya suaminya pakai minyak wangi, istrinya ngomong, biasanya aku suka begitu, saya curiga, saya orang laki sendiri cemburuin, akhirnya kagak pulang bu, kayak Bang Toy 3 kali lebar. Nah kalau 3 tahun nggak pulang, sebulan aja udah kedinginan, betul? Tidur kedinginan, begitu sudah kedinginan telepon sama lakinya, saya telepon nggak diangkat-angkat, saya SMS nggak dibalas. Sudah sebulan nggak pulang-pulang, tidur di rumah kedinginan. Ada tetangga tahu bahwa kabar duka, rupanya suamiku yang sedang bahagia dengan madumu. Itu lagi, itu lagu Istri Badriah tahu? Lagu Istri Badriah. Ini mohon maaf, karena Pak istri itu udah baik sama laki, kadang-kadang suaminya kagak bersyukur, betul? Lah, betul bener. Pagi dibikinin kopi, betul? Siapin makan, betul? Tapi kan Allah yang begitu. Udah dibikin sarapan, makanan, dan juga istri kita nyanyi, gak berani ngadu sama lakinya nyanyi di dalam dapur, betul?
begitu nyanyi di dapur ngomong begini sama lakinya. Perasaan ku berbakti untuk makan pagiku siang semua tak dulu nanggunya tak dulu mati atau hilang apa memang pindah ke lain hati jadi aku harus masa sih aku apa memang ya aku Masya Allah. Tidak ada keadilan yang sarotnya dipandang makanya perempuan. Bagaimana caranya biar nyervisnya suaminya teman di rumah, makanya suaminya dilayani dengan full ya. Jangan setengah-setengah. Nah kalau istri kepingin jadi soleha mah tergantung suami. Bagaimana caranya? Ya ini mensyukuri nikmat inilah bentuk realnya adalah kita saling menjaga dengan kedua suami. Ya Allah mudah-mudahan dan keluarganya insya Allah berkah hidupnya. Amin ya robbal ya robbal. Nah bagaimana biar istri nurut gampang beliin bedak pak beliin bedak sekarang bedak mohon maaf harga 3 juta ya dia dapatnya 3 juta ya boro-boro Pak Ustadz 3 juta dapat duit 3 juta ya kalau nggak mampu turun lagi yang siang 300 malam 300 itu namanya bedak krim ya? Yang ada stonernya itu kan kalau dipakai mengira nah itu biar glowing lah emang ibu aja yang facial saya juga facial bu alhamdulillah kalau saya di facial sama istri sendiri makanya facial plus kan aku udah nggak ngerti gimana dong kalau yang nggak mampu 300 turun lagi yang 200.000 Entar dulu 300 turun lagi 200 itu namanya bedak cepuk iya lah 200 kagak mampu Pak Ustadz turun lagi yang 95.000 yang belum itu namanya bedak kalau nggak bisa itu bedak kunci 90.000 kalau 90.000 nggak mampu turun lagi yang 30.000 bedak fiksi ya yang apa dulu lah orang saya dagangan saya itu alhamdulillah 30.000 nggak mampu turun lagi yang 7.500 itu yang namanya bedak palak kayak nggak ada kabar bayinya tuh Pak Ustadz mohon maaf anak saya 5 kalau sekolah kan jajan semuanya 5.000 masih 2.500 alhamdulillah nggak mampu yang 7.500 turun lagi yang 2.500 tuh bedak pipa nomor 4 ya lah mohon maaf kalau yang nomor 5 kemerahan nah iya begitu mau kondangan dipakai sini putih sini hitam nah oh Allah begitu suaminya mau nyium ngebul kalau yang bedak nomor 5 itu biasanya dipakai sama bapaknya buat main karambol. Nah ini udah licin kan. Alhamdulillah. Nih pertama ini kudu mensyukuri tentang nikmat. Nah kita hidup itu nggak cuma sementara. Kalau orang wetan mengatakan begini, sejatine urip iki umpama wong lelungan. Ini ada orang Jawa. Ada orang Jawa. Orang Sunda, Betawi, Batak, Ambon, dan lain-lain sebagainya. 250 juta penduduk Indonesia. Apal semuanya lagunya. Apalagi kalau mama suruh nyanyi pinter semua. Nah kalau bapak-bapak kan ngaji, betul? Nah kalau mama suruh nyanyi pinter semuanya, boleh coba nggak? Boleh. Mama suruh ngaji, apa suruh nyanyi? Nyanyi ya bu ya. Nyanyi. Nyanyi ya. Nih, ya, coba ya. Sungguh aneh
Alhamdulillah. Nah kalau bapak-bapaknya kan kita ngaji, betul. Boleh nggak dicoba bu? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah Allah lam yalid walam yakul kufuwan ahad. Itu kan bu. Ibu-ibu boleh suruh ngaji nggak? Coba bu ngaji ya. Ngaji ya. Bu ngaji ya. Dicoba ya boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal lana. Lah kan makna dari bangun tidur sampai tidur lagi kan susah, betul? Ini mah kadang-kadang kesusahan itu tanpa ada harganya, betul? Akhirnya di kamar mandi udah masak ngopi sendiri, pokoknya nggak ada yang bantuin. Akhirnya ngerutuk di dalam kamar mandi. Begitu ngomong begini, masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur. Ya itu tidur sendirian. Ibu kan tidur sama bapaknya. Pertama, mensyukuri tentang nikmat. Yang kedua, ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menganjurkan begini. Wa majalisus shalihin, duduk dengan orang-orang saleh. Kalau duduk dengan orang soleh, lama-lama jadi soleh. Kalau duduk dengan tukang adzan, lama-lama jadi tukang. Kalau duduk dengan orang belajar ngaji, jadi lama-lama ikut ngaji. Kalau dekat dengan orang sakit, lama-lama kalau duduk dengan orang mati, lama-lama mau kaya mau miskin semuanya bakal mati. Orang miskin mati, orang kaya mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, kiai mati, ustaz mati, munawir mati. Jawab yang kencang semuanya ya, biar dari pejabat sampai rakyat dengar semuanya ya. Pada jawab semuanya kencang ya. Orang miskin mati, orang kaya mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, presiden mati, rakyat sore mati, bapak jenderal mati, tukang sendal mati, bapak camat mati, tukang tomat mati, pak lurah mati, tukang sampah mati, bapak RW mati, tukang tempe mati, pak RT mati, tukang netes. Wa khulqahu salihina, orang yang bersyukur duduk dengan orang-orang soleh. Kalau orang soleh itu adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika umur panjang kita kudu girang, kudu bersyukur kepada Allah. Ayatnya udah jadi di dalam surah Yunus ayat 58. Understand? Allah sudah mengajarkan kepada kita kudu girang. Makanya Allah mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah suara masih lumayan. Agak udah yakin ya. Kalau begini-begini juga juara RT saya boleh. Pesertanya 5 gak ada tempat. Nah kan juara 1 ya. Alhamdulillah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Qul katakanlah wahai kanjeng Nabi Muhammad, bi fadlillah, atas karunia Allah Subhanahu yang Allah berikan kepada kita, wa bi rahmatihi, dan rahmat kasih sayangnya, wa bidzalika, maka yang itu falyafrahu, maka kita kudu bahagia, kudu girang. Lain sendiri kagak girang lah, mohon maaf. Bisa dipertanyakan keilmuannya itu. Nah, ya orang tahu sendiri kagak diramein ya. Itu kalau yang punya, kalau yang kagak punya
siap untuk boleh berpuasa dengan hari kelahiran sendiri juga boleh. Boleh. Insya Allah. Yang kedua adalah duduk dengan orang-orang soleh. Yang terakhir 3 sajalah. Kalau yang keempat nanti kalau ada undangan lagi ya. Saya mohon maaf. Yang ketiga, ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Kita kudu mempunyai rezeki di negeri sendiri. Ini mohon maaf, kalau orang punya rezeki di negeri sendiri, insya Allah bahagia dunia. Betul? Mohon maaf, kalau misalkan kita punya rezeki di negeri orang, mohon maaf, bahasanya juga nggak ngerti kita. Ya nggak? Ketika di Arab, orang Indonesia ke Arab nggak ngerti, padahal dia jadi babu. Ada yang jadi babu. Begitu masak garamnya habis, mau minta kagak bisa ngomong. Begitu ke tetangganya, jangan ya saya jangan. Ya, dia pikir kagak ngerti maksudnya apa. Dia mau balik lagi nyasar, bingung. Akhirnya ngomong sama orang sono, kagak ngerti bahasanya, cuman biasanya ta'al ya akhi gitu. Sini dong, saudaraku, kan begitu. Anda mutahajir, saya bingung nih. Gimana? Masya Allah. Tidak siratal mustaqim, begitu. Lah kenapa? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, karena pakai itu. Nah, semua nggak tahu maksudnya, akhirnya dilanjutin lagi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, jadi baca Fatihah. Alhamdulillah. Wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Kalau mempunyai rezeki di negeri sendiri, akhirnya apa? Kita bisa pergi kemana-mana, jadi manfaat hartanya. Kan di dalam syair qasidah ada. Sungguh mulia pedagang kaki lima yang menanggung hidup istri dan anak-anaknya, berpenghasilan tak seberapa, tapi ternyata bisa naik haji memenuhi panggilan ilahi. Alhamdulillah. Fa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kesimpulannya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau ngomongnya udah capek udahan, kan begitu ya. Yang terakhir ada yang baca doa. Kalau doa tangannya diangkat. Sebelah kiri ada, dilihat dulu ada angka 18-nya nggak? Ada 18 nggak? Sebelah kanan 81 atau 18? Ya mohon maaf, orang gereja itu takut tangannya palsu nih. 81, 18, ya kan? Jumlahnya berapa? 18 sama 81? Ini masalah. Sini mas. Yang mau mas? Please go mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. What's your name? Tahu. Dapat di duren sana dapat tatu lumayan kan? Alhamdulillah. Namanya siapa? Ibu Mas. Asli dari Betawi. Ini kalau orang Betawi kan nama belakangnya hak semua. Markoa, Markona, Walia. Nah kalau orang Jawa kan Saminan, Tuminan, Paikan. Siapa namanya? Ibu Mas Ana. Ibu Mas Ana, saya ya kira-kira gitu dah. Ibu Mas Ana, surah Al-Ikhlas apa enggak? Wah, Al-Ikhlas nggak tahu nah sekarang. Surah Al-Qulhu apa enggak? Apal. Al-Ikhlas nggak apal, Qulhu apal. Alhamdulillah. Coba bacain Bismillah. Sadaqallahul adzim. Udah segitu aja mah. Udah enggak usah mana. Itu mukanya bergaris mah. Iya sampai masih udah. Mak saya makasih Mak. Doain. Nama saya siapa Mak? Nawir Bocah Kacir.
Bu Mas. Alhamdulillah. Tapi saya boleh bertanya nggak? Punya nomor WA nggak? Sama-sama mak. Punya cucu kan mak? Alhamdulillah. Cewek cowok mak? Cewek cowok cucunya? Hah? Yang benar mak? Udah nikah belum? Belum. Itu cukup jangan banyak mak. Jangan banyak mak. Alhamdulillah. Nih doa. Nih ilmu logika, ilmu mantik ini. Ketika kita berdoa. Ini tangannya kalau rapat. Ini kan ada huruf ba. Al-Quran dikumpulkan dalam surah Al-Fatihah, Al-Fatihah dikumpulkan dalam surah Bismillah, Bismillah dikumpulkan dengan huruf ba. Artinya apa? Ketika kita proses hidup pasti ada titik pertama. Betul? Ini logika, ini ilmu akal-akalan aja nih, gitu. Nah kalau tangannya rapat begini, ngambil air kira-kira jatuh nggak? Makanya kalau doa jangan ngelembrek, ngelambrek ya kan? Jangan makan getuk. Bungkusnya ngelembrek, jangan ngantuk, bibirnya doblek, jangan gitu. Ini mohon maaf, karena apa? Tangannya kudu diangkat. Karena apa? Syekh Al-Barzanji mengajarkan Allahumma ya basitul yadayni bil adiyah. Tangannya diangkat. Kalau tangannya diangkat, minimal keseriusannya ada daripada yang begini. Ayo, karena apa? Salah satunya orang yang mendapatkan perlindungan adalah wafadul ainahu, orang yang sampai mengeluarkan air matanya ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, kalau saya doa nangisnya susah, bagaimana? Gampang. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Kakinya diinjak. Nah, iya. Terus kalau berdoa nih mohon maaf, jangan cerewet. Tahu nggak doa cerewet? Nih saya kasih tahu. Doa cerewet. Ya Allah, ya Allah. Saya sudah nikahin anak saya 5 tahun, ya Allah. Ya Allah, udah 5 tahun tapi belum punya rumah anak saya, ya Allah. Kalau seandainya anak saya mau dikasih rumah harus warna ungu, kalau nggak ungu saya nggak mau. Nah, jangan begitu. Ya Allah, itu namanya doa cerewet. Doa jangan terlalu kuntet. Tahu nggak doa kuntet? Doa kuntet. Ya Allah, ya Allah. Kau tahu apa yang aku mau? Dah minta apaan begitu? Minimal adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah. Makanya yuk setelah acara ini pertama ngumpulin orang, yang kedua ada yang orang kayanya, dan juga ada yang baca Al-Qur'annya, yang terakhir ada membaca sejarah tentang bersyukur. Artinya apa? Biar umurnya panjang. Caranya adalah kumpul dengan orang-orang baca istighfar 3 kali. Pertama buat suami atau buat istri atau yang anak-anak kita, yang kedua buat orang tua kita dan yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Yang ketiga buat anak-anak kita istighfar, karena anak-anak kita sekolahnya susah pakai internet. Alhamdulillah sekarang udah tatap muka, amin. Ya Robbal, yuk kita baca istighfar 3 kali. Ingat, pertama buat suami atau buat istrinya yang masih ada, yang kedua buat orang tua, yang ketiga buat anak-anak kita, agar anak-anak kita Allah ciptakan menjadi anak yang soleh dan solihah. Astaghfirullah Rabbana Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salli ala khairi wa sallim tabaraka wa ta'ala wa sahabati rasulih ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin
حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك ya Allah ya Rabb Engkau lah yang dipuji dan dipuji ya Allah ya Rabb Engkau lah yang maha pemurah dan maha penyayang Engkau yang merajai seluruh alam ini ya Allah ya Rabb Hambamu yang dhaif, hambamu yang lemah duduk bersimpuh menghadapmu ya Allah ya Rabb. Tiada lain hanya menyembah kepadamu dan juga hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ya Allah ya Rabb, tunjukkanlah hambamu yang dhaif ini ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang telah Engkau murkai. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa kami ya Allah yang hadir di sini ya Allah ya Rabb. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb, yang pernah mengandung kami 9 bulan 10 hari ya Allah ya Rabb, melahirkan taruhannya antara hidup dan kematian ya Allah ya Rabb. Kami yang hadir di sini hebat bukan karena kami yang hebat ya Allah ya Rabb, tapi karena kedua orang tua kami mendidik kami ya Allah ya Rabb. Kami kadang-kadang sungkan, kami kadang-kadang sombong ketika orang tua kami sakit. Tangan kita berat sekali untuk mengulurkan tangan kita untuk memopong kepada kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb. Terkadang kita malah menyuruh orang lain, padahal orang tua kita ketika kita masih kecil ya Allah ya Rabb, kita dihantarkan sekolah kepanasan, kehujanan, bahkan meluapkan kepada bibir kami. Orang tua belum sampai makan, ini buat anak kami biar jadi anak yang soleh dan solehah. Ya Allah ya Rabb, terkadang kesombongan kami ya Allah ya Rabb, merasa dirinya S1, S2, S3, merasa kita paling pintar di hadapan kedua orang tua kami. Namun pada malam hari ini bersama-sama tokoh masyarakat yang ada di Duren Sawit ini menjadikan teladan contoh buat anak-anak kita di masyarakat, menjadi orang-orang yang menjadikan contoh kebaikannya di hadapan-Mu ya Allah ya Rabb. Allah ya Rabb, dulu ketika kita hanya cuma flu saja ya Allah ya Rabb, orang tua kami menyucup hidung kami, disedot hidung kami, sampai mengatakan aku saja nak yang sakit, jangan sampai kalian sakit. Kecongkakan hati kami yang ada di sini ya Allah. Mudah-mudahan terobat, memohon kami kepadamu ya Allah ya Rabb, dengan wasilah mensyukuri umur kami diberikan umur yang panjang ya Allah ya Rabb. Saudara kami mudah-mudahan amal ibadahnya Kau terima ya Allah ya Rabb. Kami hanya memohon, kami hanya meminta. Kami belum pantas untuk membawa amal kami di hadapan-Mu, namun kami ya Allah ya Rabb, dosa kami seperti pasir di lautan ya Allah ya Rabb, kami belum bisa membawa. Jika hanya cuma sholat kami untuk menembus segala dosa kami belum cukup kalau tanpa diikuti dengan amal ibadah perbuatan kami ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah ya Rabb, mohon kami seluruh yang hadir di sini ya Allah ya Rabb, pada malam hari dikabulkan anak-anak kami yang soleh dan soleh, saudara-saudara kami, orang tua kami, seandainya masih hidup Allah panjangkan untuk taat kepadamu ya Allah ya Rabb. Jika orang tua kami sudah tiada, kami memohon kepadamu ya Allah, letakkan di raudhah min riyadil jannah, taman surgamu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kami sudah payah mendidik anak-anak kami ya Allah ya Rabb. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami di dunia ini yang baik ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, berilah kami di akhirat yang baik ya Allah. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah dari api neraka-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya tidak menggurui, kita ngaji bersama-sama tentunya dengan wasilah milad orang tua kita, saudara kita,
Ini menjadi wasilah biar kita taat kepada kedua orang tua kita, agar kita mudah diatur oleh kedua orang tua kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.